perkenalkan, saya Gabriela Cikwita Marsha Yoelarikin dengan NIM 18624700094 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983 yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya tunggal atau tidak hanya satu, melainkan beragam, yaitu mencakup berbagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan karya. Terdapat 8 jenis utama kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan linguistik, logika matematika, visual spasial, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Kecerdasan linguistik atau bahasa, biasanya mereka mahir menggunakan kata-kata dalam membaca, menulis, dan bercerita. Kecerdasan logika matematika, biasanya mereka unggul dalam menganalisis angka, penalaran, dan pemecahan masalah. Kecerdasan visual spasial, mereka mampu berpikir dalam gambar, visualisasi, dan memahami arah atau ruang. Kecerdasan kinestetik jasmani, biasanya mereka cerdas dalam menggunakan tubuh mereka, seperti olahraga, menari, dan keterampilan fisik. Kecerdasan musik, mereka biasanya peka terhadap ritme, nada, suara, dan melodi. Kecerdasan interpersonal, biasanya mereka mampu memahami, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan intrapersonal, mereka paham akan diri sendiri, emosi, motivasi, dan refleksi diri. Dan yang terakhir, ada kecerdasan naturalistik. Biasanya mereka peka terhadap alam, lingkungan, hewan, dan tumbuhan. Kecerdasan majemuk menekankan bahwa setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang unik, sehingga pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing individu tersebut. Nah, saya tertarik pada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis, melakukan operasi matematika, dan menyelidiki isu secara ilmiah. Tujuannya adalah mengasah kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan analitis dalam menemukan pola sebab akibat, serta mengoptimalkan pemecahan masalah yang kompleks, merencanakan anggaran, dan membuat keputusan rasional. Tujuan dari pengembangan kecerdasan logika matematika adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis, yaitu memungkinkan individu untuk meragukan atau mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara logis. Tidak hanya langsung menerima informasi apa adanya, tetapi juga mereka mencari tahu tentang pola sebab akibat. Berikutnya, ada pengembangan pola pikir sistematis. Membantu mengorganisir pemikiran dalam langkah-langkah yang terstruktur untuk memecahkan masalah yang kompleks. Selanjutnya, mengasah kemampuan penalaran, yaitu memfasilitasi kemampuan deduktif, yaitu berpikir secara umum ke khusus atau lebih mengerucut, dan secara induktif dari khusus yang ke umum, untuk menarik kesimpulan yang akurat. Selanjutnya, ada memahami hubungan sebab akibat. Biasanya, di sini memungkinkan seseorang melihat pola logis dan konsekuensi dari suatu tindakan atau fenomena yang terjadi. Selanjutnya, ada memfasilitasi kemampuan abstraksi, yaitu memampukan individu mengolah konsep-konsep abstrak, rumus, dan simbol-simbol numerik. Nah, fungsi dari kecerdasan
Logika matematika dalam kehidupan itu adalah pemecahan masalah atau problem solving. Berfungsi untuk mengidentifikasi masalah, menciptakan hipotesis, dan menemukan solusi yang paling efisien. Kemudian, manajemen keuangan. Membantu individu merencanakan anggaran, menghitung pengeluaran, dan memprediksi kebutuhan masa depan secara rasional. Selanjutnya ada analisis data dan pola. Digunakan untuk mengenali pola dalam data, perilaku, atau lingkungan yang penting untuk pengambilan keputusan. Pengembangan akademik dan profesional. Ini adalah sangat krusial untuk karir di bidang sains, teknik, akuntansi, pemrograman, dan penelitian. Selanjutnya, ada efisiensi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membantu dalam aktivitas sehari-hari yang membutuhkan ketelitian, pengukuran, dan logika seperti perbaikan rumah atau perencanaan perjalanan. Secara keseluruhan, kecerdasan ini bertujuan agar individu tidak hanya pintar dalam berhitung, tetapi juga mampu berpikir secara terstruktur untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari dengan lebih efektif dan efisien.